Keuskupan Agung ND prioritaskan perlindungan anak melalui gerakan KUB Ramah Anak dan pendengar RRI untuk membahas salah satu inisiatif terbaru begitu ya dari Keuskupan Agung ND ini dalam upaya perlindungan anak melalui peluncuran gerakan KUB Ramah Anak yang sudah di-launching kemarin ya Minggu 5 Januari 2025 oleh Bapak Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden, dan gerakan ini menurut informasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan juga mendukung perkembangan holistik anak. Dan kami sudah bersama Sekretaris Keuskupan Agung ND RD Damianus Dionisius Nuwah di layanan telepon pagi hari ini dengan RRI ND. Romo, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini, Romo. Sama-sama. Baik, Romo, ini apa latar belakang begitu ya dari gerakan KUB Ramah Anak dan tujuan dari peluncuran gerakan KUB Ramah Anak ini seperti apa, bisa dijelaskan? Baik, ini kemarin ya sudah di-launching satu gerakan yang namanya gerakan KUB Ramah Anak Ya. untuk tingkat Keuskupan Agung ND. Kemarin oleh Bapak Uskup sudah di-launching dan juga secara serentak di-launching di 80 paroki yang ada di Keuskupan Agung ND ini. Betulnya gerakan KUB Ramah Anak ini adalah satu bentuk keprihatinan dari Gereja Keuskupan Agung ND terhadap situasi sosial yang mungkin terjadi di sekitar kita, ya, termasuk soal keprihatinan kita terhadap banyak tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Karena itu kita ingin bangun satu kesadaran bersama tentang pentingnya perlindungan terhadap anak-anak kita. Ya. Maka ini juga menjadi satu amanat dari Musyawarah Pastoral ke-8 Keuskupan Agung ND tahun 2021 yang lalu, ya, yang memunculkan salah satu aksi konkret, kita bisa katakan seperti itu, gerakan ini, gerakan bersama KUB Ramah Anak. Untuk juga membangun kesadaran bersama supaya juga kita perlu memperhatikan perlindungan terhadap anak-anak kita. Kira-kira itu tujuan yang mau dicapai. Baik. Dan program atau gerakan ini murni dari Keuskupan Agung ND ataukah ini memang program dari Gereja Katolik di dunia begitu, sedunia maksudnya? Ya. Saya pikir kalau misalnya isu tentang anak-anak ini kan salah satu isu global juga. Ya, maka juga gereja sebagai Gereja Keuskupan Agung ND dalam hal ini melihat ini sebagai satu isu sosial yang juga ada di sekitar kita. Kita mengalami itu dalam kehidupan masyarakat kita di wilayah Keuskupan Agung ND ini, atau juga di wilayah yang lebih luas Flores, atau juga di wilayah NTT, juga di negara kita, bahkan secara global di seluruh dunia. Banyak sekali masalah-masalah berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, ya. Maka kita merasa perlu untuk membangun juga satu kesadaran di lingkungan kita, di wilayah keuskupan kita. Sehingga ini juga satu bentuk tanggapan kita terhadap isu-isu sosial, masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayah kita ini. Oke, baik. Dan langkah-langkah konkret seperti apa yang sudah dan juga nantinya akan dilakukan untuk mengimplementasikan gerakan ini di tingkat paroki dan juga komunitas, Romo? Ya, baik. Kemarin sudah launching bersama, itu satu tanda bahwa kita memulai gerakan ini secara keuskupan, dan kita berharap bahwa kita tidak berakhir dengan launching yang kita buat kemarin secara seremonial ya. Ya, ada satu kontinuitas gerakan yang kita lakukan sampai pada tingkat yang paling dasar di dalam keluarga-keluarga. Maka namanya ini menjadi KUB Ramah Anak, ya. Kita mulai dari satu komunitas perjuangan KUB kita. Kita berharap itu muncul aksi-aksi konkret di tingkat KUB, bahkan di dalam keluarga. Kita mulai dari keluarga. Beberapa aksi konkret yang memang dianjurkan oleh pihak keuskupan sebagai hasil dari musyawarah pastoral yang ke-8 yang saya katakan tadi, itu beberapa hal, yang hal-hal konkret yang mungkin kita bisa buat di rumah, kita bisa buat secara KUB di lingkungan kita. Misalnya, salah satunya misalnya kita memperhatikan jam belajar anak. Mungkin itu jadi gerakan bersama di KUB, anak punya jam waktu sehingga
semua keluarga pada jam sekian sampai sekian anak-anak diarahkan untuk belajar misalnya. Ya. Tuh. Atau juga di dalam keluarga, di KUB, anak-anak dibiasakan untuk ada jam doa anak-anak, ada doa. Diajarkan untuk berdoa bersama. Ya. Juga di rumah misalnya doa makan bersama, ada kesempatan doa di dalam keluarga secara bersama. Atau juga di tingkat KUB ada rosario khusus anak-anak misalnya. Ya. Dan juga hal yang konkret yang saya pikir penting adalah upaya bersama untuk menghindari yang namanya tindak kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, secara verbal, juga terutama kekerasan seksual yang seringkali terjadi dan menjadi satu bentuk eksploitasi terhadap anak-anak. Itu yang pikir kita perlu perhatikan bersama. Juga sekarang yang lagi ya di era digital seperti ini, anak-anak kita itu kan sangat dekat dengan yang namanya gadget. Itu juga mungkin secara Pengaruhnya dalam ini aksi cukup konkret, besar begitu ya Romo ya? ya besar sekali, sehingga mungkin itu juga perlu diperhatikan. Mungkin di dalam keluarga, di KUB kita punya bersama misalnya, oh anak itu jam main HP-nya, pegang HP-nya jam sekian sampai sekian. Kalau yang di luar itu tidak boleh pegang HP, bisa belajar, bisa buat bantu orang tua dan lain sebagainya. Saya pikir itu hal-hal konkret yang sederhana yang bisa kita buat. Tentu tidak menutup kemungkinan masih banyak kreativitas, aksi lain yang bisa diinisiasi oleh masing-masing KUB, ya masing-masing paroki mungkin dengan caranya masing-masing untuk mengimplementasikan gerakan bersama ini. Berarti ini memang peran dari orang tua dan juga masyarakat ini cukup penting ya untuk mendukung keberhasilan dari program ini atau gerakan ini. Apakah ada kerjasama begitu Romo dengan lembaga atau organisasi lain dalam pelaksanaan atau untuk menyukseskan gerakan ramah anak di KUB ini begitu Romo? Ya, Mbak. Sebagai sebuah isu bersama, saya pikir kita selalu terkait dengan pihak-pihak lain juga yang juga pasti mempunyai kepedulian atau keprihatinan terhadap masalah ini. Kita juga pasti akan menggandeng pihak pemerintah yang juga punya tanggung jawab tentu saja untuk mengurusi masalah ini. Juga kerjasama dengan pemuka-pemuka agama lain dalam hal ini. Juga tokoh-tokoh adat yang ada di sekitar kita, di wilayah Mosalaki misalnya, itu juga kita gandeng supaya kita bersama-sama ini menjadi satu gerakan dan kesadaran bersama. Juga bisa pihak lembaga pendidikan yang juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mendampingi pertumbuh kembangan anak-anak ini. Juga mungkin LSM yang punya perhatian terhadap isu anak-anak. Ya, saya pikir itu semua akan menjadi sangat baik kalau misalnya secara bersama pihak-pihak ini bersinergi untuk mengatasi masalah ini. Ini masalah bersama yang harus juga menjadi keprihatinan bersama dan kita mengambil peran partisipasi dalam mengatasi ini. Ya, kolaborasi begitu ya antara berbagai pihak. Berkolaborasi bersama. Apalagi pemerintah Kabupaten ND juga sedang berbenah untuk menjadikan Kabupaten ND sebagai kabupaten layak anak begitu Romo ya. Oke. Romo, ini bagaimana Keuskupan Agung ND ini akan melakukan evaluasi dan juga pengawasan begitu ya untuk pelaksanaan gerakan ini di tingkat paroki. Tadi sudah disampaikan di awal begitu ya, ada 80 paroki di KVKPAN ND, Keuskupan ND begitu ya, dan juga komunitas-komunitas umat basis begitu Romo. Ya, tentang evaluasi tentu saja ya kita selalu punya tingkat evaluasinya itu bertingkat ya, dari mulai dari tingkat KUB kemudian ke paroki. Tentu saja kita berharap juga dievaluasi. Juga nanti pada saatnya kita akan evaluasi secara bersama di sidang lintas Keuskupan Agung ND yang biasanya terjadi sekitar bulan November yang akan datang. Sebetulnya kalau mau saya cerita sedikit, ini kan bukan gerakan yang pertama. Jadi sebelumnya tahun 2024 yang lalu itu kita punya gerakan yang namanya gerakan KUB Peduli Ibu Hamil. Sebagai juga satu isu yang penting yang juga menjadi keprihatinan dan perhatian dari uskupan kita. Itu juga sudah dievaluasi. Memang kita tahu di sana sini masih ada banyak kekurangan dengan gerakan yang tahun lalu kita buat. Kita berharap itu juga menjadi bahan bagi kita sekalian, bahan evaluasi yang baik untuk juga memulai gerakan ini. Hingga mungkin pada perjalanan waktu setahun ini kita berharap itu bisa dievaluasi. Tentu saja
di paroki-paroki bisa dievaluasi, pada tingkat keuskupan juga akan dievaluasi gerakan ini sejauh mana itu betul diimplementasikan dan sungguh berakar di KUB, karena fokus, lokus, dan subjek pastoral itu kan ada di KUB. Jadi kita berharap KUB itu sungguh hidup Lebih aktif begitu ya? gerakan ini hidup aktif di KUB KUB itu di ya. paroki, Ya. ke 80 paroki di Keuskupan Agung ND ya. 80 paroki ya. Baik Romo, tadi di langkah-langkah konkret tadi juga sudah dijelaskan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menjadi acuan untuk dilakukan atau diterapkan ya di KUB-KUB yang ada di Keuskupan Agung ND. Tetapi bagaimana kita memastikan begitu ya, memastikan bahwa anak-anak itu ketika mereka mengikuti kegiatan-kegiatan tadi yang sudah kita rencanakan untuk kita laksanakan itu bisa membuat mereka merasa aman dan juga didengar begitu Romo. Ya, baik. Kita memang sangat berharap bahwa KUB itu sungguh menjadi tempat yang baik, yang bisa menjadi tempat di mana gerakan ini sungguh bertumbuh. Oh, ya. Maka peran dari pastor paroki tentu saja sangat kita harapkan, lalu kemudian DPP di paroki itu, ya, karena tentu saja kerjasama antara pastor paroki dengan Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi, sampai ke tingkat yang paling bawah, di tingkat KUB, kita berharap kerjasama itu bisa berjalan dengan baik. Kita memang yang bisa memastikan adalah bahwa kerjasama itu terjadi, dan sungguh ini diimplementasikan. Ya. Aksi-aksi konkret itu bisa dibuat. Dan ini peran dari ketua KUB, pengurus KUB itu sangat-sangat penting. Kita berharap ini juga menjadi satu kesadaran bersama yang menjadi upaya bersama juga mendorong orang untuk bisa lakukan aksi-aksi konkret itu ditumbuh kembangkan di masing-masing KUB. Ya, kita berharap bahwa ketua KUB kita itu orang-orang yang juga mempunyai keprihatinan dan kepedulian, sebagai orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap isu ini, isu anak-anak ini. Oke, apalagi Kira-kira gereja, seperti itu. apalagi gereja Katolik ini punya organisasi kecil begitu ya. Ada Sekami, kemudian CPA. Mungkin Sekami, ini benar sekali. perlu Jadi kemarin itu kan- pelibatan lebih aktif lagi begitu ya, Roma ya. Ya, benar. Jadi Jadi bagaimana? kemarin itu kan kita launching bertepatan dengan Hari Raya Penampakan Tuhan, juga bertepatan dengan Hari Anak Misioner, organisasi tadi, Sekami. Kemarin itu ulang tahun yang ke-182. Ke 100. Bertepatan dengan hari itu kita launching gerakan KUB Ramah Anak ini. Oke, berarti dalam misa launching gerakan ini, kemudian merayakan ulang tahun Sekami, ini juga melibatkan lebih banyak anak-anak yang dilibatkan begitu ya dalam Ya, benar sekali. Ya. liturgi begitu ya, liturgi gereja kemarin. benar. Oke, Romo, apa harapan Romo untuk dampak jangka panjang begitu ya dari gerakan KUB Ramah Anak ini untuk anak-anak di Keuskupan Agung ND secara khusus? Ya, kita berharap bahwa dengan launching gerakan KUB Ramah Anak ini, rasa atau kesadaran juga kepedulian dan keprihatinan kita terhadap isu seputar anak-anak itu semakin meningkat, semakin tinggi. Kita makin mencintai anak-anak dan gerakan ini menjadi satu gerakan bersama. Kita berharap dan gerakan ini juga boleh sampai ke tingkat yang paling dasar di dalam keluarga-keluarga. Kita menghidupi gerakan ini. Tentu saja ini gerakan yang bukan eksklusif dalam gereja, satu gerakan yang inklusif, terbuka, melintas agama, lintas suku, lintas budaya, dan kita berharap bahwa gereja dengan sebuah inisiasi ini juga mempunyai dampak yang besar. Kita memperhatikan anak-anak, kita berharap bahwa anak-anak kita boleh bertumbuh, berkembang dengan baik, dengan layak, seluruh aspek-aspek yang aspek-aspek perkembangan sebagai seorang manusia itu juga diperhatikan. Mereka juga kita bisa hindari dari yang namanya eksploitasi terhadap anak-anak, sehingga tingkat kekerasan terhadap anak baik secara fisik, verbal maupun kekerasan seksual di sekitar kita itu kita bisa hapus ya gitu. Kita berharap kita bisa sampai ke sana. Oke. Kira-kira seperti itu harapan kita. Baik, Romo, terima kasih. Dan kami RRI juga punya program acara ramah anak setiap hari Minggu ya, libur sekolah ramah anak. Sehingga ini mungkin bisa berkolaborasi begitu kita ya, Romo ya. Ya, senang sekali.
Ya. Oke Semoga deh. juga ini menjadi media yang sangat juga mempromosikan Siap, gerakan ini, gerakan KUB Ramah Anak ya. Kami betul berharap Romo. RRI juga bisa berkolaborasi dengan Keuskupan Agung Ende. Iya, siap Romo. Doakan terus Ya, RRIND ya baik. Romo ya. Oke, terima kasih Romo. Siap, Selamat siap. pagi, Oke. salam hangat ke Sama-sama, Dona. salam, selamat pagi semua pendengar RRI. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tuntas sudah kami hadirkan ketiga topik di sesi wawancara Florata Pagi untuk edisi penyiaran hari ini, tepat